7 orang terduga sudah diamankan di Dipropam Mabes Polri. Pak Prabowo, orang-orang ini bukan orang dituangi asing, bukan orang dibayar koruptor. Mereka orang-orang resah, orang-orang yang marah, orang cinta Republik ini, Pak Prabowo. Tentu ini menimbulkan rasa amarah, rasa kekecewaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jakarta membara. Asap membumbung tinggi bersamaan ledakan petasan dan gas air mata. Sejumlah mobil dan halte tak luput dari amuk massa. Begitulah kondisi sebagian wilayah DKI Jakarta yang kacau balau akibat rentetan demonstrasi selama 4 hari sejak tanggal 25 hingga 29 Agustus ini. Kerusuhan aksi demonstrasi sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa meluas setelah adanya kabar tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang diduga terlindas kendaraan taktis Brimob pada tanggal 28 malam. Tewasnya Afan Kurniawan memicu gelombang solidaritas besar-besaran, terutama dari komunitas pengemudi ojek online dan mahasiswa yang merasa marah dan menuntut keadilan. Kematian Afan Kurniawan menjadi katalis yang menyulut kemarahan massa, mengubah demonstrasi yang awalnya berfokus pada isu pembubaran DPR menjadi aksi yang lebih emosional dengan menuntut Kapolri Sigit Sulistyo Prabowo mundur dari jabatannya. Usai iring-iringan mengantar jenazah Afan Kurniawan ke liang pemakaman, aksi solidaritas ojek online mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Meski Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sudah menemui massa yang menggelar demonstrasi menuntut pengusutan tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan, upaya persuasif Kapolda seperti angin lalu yang tak digubris massa. Jumat sore aksi massa mulai merengsek masuk ke halaman Polda Metro Jaya. Aparat keamanan yang berjaga menghalau massa dengan menambahkan water cannon dan gas air mata. Kerusuhan pun pecah di mana-mana. Dari pantau berbagai media yang meliput, sekitar pukul 9 malam, halte Transjakarta Polda Metro Jaya yang berada tepat di depan gedung Polda Metro ludes dibakar massa. Lagi sampai berapa hari? Gambarnya Bang? Bang, gambarnya yang ini. Memberitahu mereka ada untuk mengamankan rakyat, teman-teman. Apa yang menjadi statement dari Bapak Kapolda terkait kejadian kemarin dan beberapa kejadian sebelumnya dalam aksi-aksi demonstrasi? Setidaknya pada bulan Agustus ini terjadi banyak represivitas, ratusan orang tertangkap, dan juga pembatasan terhadap kawan-kawan pelajar untuk melakukan demonstrasi, kawan-kawan. Turut belasungkawa kita. Lanjut Pak, lanjut aja Pak, masa dulu Pak. Mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.
tuntutan masyarakat yang meminta keadilan ditegakkan atas tewasnya Afan Kurniawan, penyidik Polda Metro Jaya, bersama Propam Polri menggelar jumpa pers terkait penahanan 7 anggota polisi yang melindas pengemudi ojek online. Ketujuh pelaku diketahui bernama Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baharaka Yohanes David, Bribka Rohmat, Baharaka Jana Edi, dan Kompol Kosmas Kaju Giai. Lantas langkah hukum apa yang akan ditegakkan aparat kepolisian di tengah tuntutan reformasi polisi menggema disuarakan para demonstran? Masih mendalami kronologisnya. Saya direkturnya, kedua Aibda Rohyani. Bahwasannya Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan profesional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah-langkah evaluasi serta analisa akan dijadikan Polri lebih profesional. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini, rekan-rekan dari Komnas HAM juga kami juga fasilitasi dan libatkan dalam rangka proses penanganannya yang nantinya akan dijelaskan bagaimana mekanisme termasuk penanganan yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya kami pastikan bahwa 7 orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri. Kami tekankan kembali, 7 orang terduga langgar sudah kami amankan di Divpropam Polri. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman. Jakarta rusuh, jalanan lumpuh. Itulah potret Jakarta menjelang akhir pekan ini. Aksi massa yang masis dan meluas tidak hanya terjadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, tetapi juga merambah ke markas besar Makobrimob, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Di markas besar Brimob itulah massa yang terdiri dari sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa meluapkan amarahnya dengan melempar botol, petasan, dan batu ke arah aparat keamanan yang berjaga. Massa yang sudah tidak dapat dikendalikan merusak kendaraan polisi dan membakarnya. Suasana tampak begitu mencekam. Aksi beringas para demonstran dan aparat keamanan memakan korban. Sejumlah orang baik dari para demonstran maupun aparat keamanan tumbang.
para jurnalis yang meliput turut menjadi korban. Juga berembus kabar sejumlah fasilitas umum dijarah oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Aksi massa di depan Makobrimob hingga Pasar Senin tidak hanya mendapat sorotan luas di media sosial, tetapi juga simpati dari para artis tanah air yang menyuarakan suara hatinya dan mendirikan posko untuk para demonstran yang membutuhkan pertolongan. Cukup bang. Buat menarik maju mundur aja sih. Oh, itu ada kebakaran tuh di Senen tuh. Itu apa ya bang? Gedung dah. Itu. Oh, parah nih. Parah. Ini apa ya tadi ya? Pak, hari ini gua sama Martin dari Tempo, gua Cumi dari Antara. Martin sekarang di gulung massa di Senen. Di gulung massa, hati-hati semua wartawan yang ada di semua tempat, dia nggak mandang wartawan. Abang pers ya bang ya? Ya, aku wartawan. Abang dipukul bang? Habis gua dipukulin pak, digebukin gua. Sekarang gue di daerah Senen, dan ini benar-benar ngeri banget karena warga benar-benar marah. Di sana masih ramai, di sana masih kebakar. Ya gue nyiapin posko medis di sini. Bawa temen gue emang ada posko medis di sini. Kayaknya besok bakal banyak tambahan lagi juga yang gue bantuin buat warga. By the way, kondisinya udah lumayan parah ya. Supaya warga bisa sampai semarah ini. Jadi ini benar-benar kayak wisata guys. Ini nggak ada tuntutan apa-apa loh. Banyak dari warga dari Priok, dari mana-mana nih pada kesini. Jadi berbagai titik gitu loh. So buat yang masih di jalan, stay safe, pulang. Gue juga habis ini masih harus manggung, tapi gue tetap mau support dan apa yang bisa gue bantuin buat warga. Pak Prabowo, orang-orang ini bukan orang dituangi asing, bukan orang dibayar koruptor. Mereka orang-orang resah, orang-orang yang marah, orang cinta Republik ini, Pak Prabowo. Buat Syahroni, apakah ini mereka seperti terlihat orang-orang di hari kerja, hari sekolah, hari kuliah, mereka turun ke jalan, menyuarakan keadilan, menyuarakan ketersenjangan yang terjadi. Rakyat tercekik pajak, pejabatnya bermewah-mewah. Rakyat dipalak pajak, pejabatnya dapat komisaris. Pejabatnya dilindungi mobil-mobil mahal, kabur ke luar negeri. Rakyatnya kena gas air mata. Apakah ini yang dibilang dituangi asing, yang dibilang gak cinta negeri, yang dibilang bagi gue ini tidak terlihat seperti orang yang
mereka para pejabat yang bikin ulah, bikin statement-statement jahat sendiri dan malah kabur, nggak bertanggung jawab. Itu yang Kerusuhan yang semula berfokus di depan gedung DPR dan MPR seketika berubah ke dan balik arah ke markas-markas aparat kepolisian seperti yang Polda Metro Jaya dan Makobrimob di Kuitang. Aksi massa yang terjadi di ibu kota dengan cepat meluas dan diikuti di kota-kota lainnya seperti yang terjadi di kota Bandung. Ya, di kota kembang massa membakar habis gedung MPR Bandung meski Gubernur Deddy Mulyadi sudah menemui massa dan mendengar tuntutannya. Ulasnya ke gedung sate ya mah. Oh di situ ulasnya ke gedung sate Ini saya bersama masyarakat saya, masyarakat Jawa Barat. Hari ini mereka banyak hal yang saya minta jangan menyentuh gedung sate ya. Jangan menyentuh gedung sate ya. Jangan menyentuh gedung sate. Saya akan selalu berbuat adil buat kalian semua. Gedung sate ya. Terima kasih ya. Setelah Bandung berkobar, giliran daerah istimewa Yogyakarta yang ikut panas di amuk massa. Sejumlah wilayah di bekas kerajaan Mataram itu, sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hemangkubwono X keluar dari keraton untuk menenangkan massa yang mulai tak terkendali. Dari kota pelajar itu pula, tampak Ator Abilizar ikut bergabung dengan masyarakat menyuarakan kritik atas apa yang terjadi di negeri ini. Gimana Zar setelah di Jogja mengikut demo? Jogja bersama tak bisa dikalahkan Om. Tidak bisa dikalahkan ya? Tidak bisa dikalahkan. Tetap 1-0. Tetap 1-0. Bertahan. Bertahan kita. Oke. Ini orang ibu kota sampai sini cuma ikut demo ini. Kita ikut demo masa dia demo di Ring Road ini, Ring Road Utara. Tak bisa dikalahkan, Jogja bersatu, tak bisa dikalahkan, Jogja bersatu, tak bisa dikalahkan. Indonesia Cemas menjadi tagline aliansi mahasiswa yang turun ke jalan pada Jumat kemarin. Bersama ribuan pengemudi ojek online, massa berduyun-duyun datang dengan jumlah besar mengepung berbagai objek vital seperti gedung DPR RI, Polda Metro Jaya, hingga Makobrimob di Kuitang Pasar Senin, Jakarta Pusat. Setidaknya hingga pagi ini tuntutan mereka tidak hanya meminta dibubarkannya DPR, kenaikan gaji buruh, tetapi juga reformasi di tubuh institusi polisi usai tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Menanggapi aksi massa yang sedemikian masis dan meluas hingga ke berbagai daerah, sejumlah artis tanah air tidak hanya tergerak turun ke jalan, tetapi juga menyuarakan suara hatinya mengenai bangsa yang tengah terluka. Lantas apa kata mereka?
Bukan banyak nih. Berkah selalu ya. Banyak sehat. Makasih banyak. Oke. Thank you, Pak. Oke, semangat. Oke, ya. See. Melihat apa yang sedang terjadi, kami rasa ini adalah hal yang penting untuk kami utarakan. Kami hari ini pakai baju hitam karena kami semua sedang berduka, sedang bersedih tentang apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Ya, dan sebelum kita memulai, kami berdua pengen mengucapkan turut berduka cita kepada saudara Afan Kurniawan, supir ojek online yang ditabrak dan dilindas oleh Brimob dan meninggal dunia. Kita ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga, rekan-rekan yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan kejadian ini menjadi refleksi untuk kita semua ya. Beliau sungguh adalah pahlawan Indonesia yang gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Sebelum kita bahas ke situ, kita akan tarik mundur lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di demo-demo ini? Apa tuntutan-tuntutan dari kita semua untuk Dewan Perwakilan Rakyat? Nah, jadi demo ini muncul karena ada pemberitaan tunjangan DPR yang naik drastis. Adanya tunjangan-tunjangan yang banyak sekali dan sampai di angka yang tidak masuk akal menurut kami semua. Lalu banyak sekali statement-statement dari yang harusnya menjadi perwakilan rakyat yang juga tidak mewakili dan tidak bijak sebenarnya untuk diucapkan. Contoh ketika adanya isu tunjangan tersebut, lalu mereka menanggapinya dengan kata cuma segini, cuma 12 juta, cuma segini, ini tidak besar. Dan ada juga yang bilang yang protes itu adalah orang tolol dan semuanya. Jadi banyak sekali statement-statement yang sebenarnya tidak bijak yang keluar dari mulut Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini menimbulkan rasa amarah, rasa kekecewaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.